Sebelum memasuki tahap simulasi pembuatan prioritas usulan kegiatan di dalam EDM, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang cara penentuan prioritas usulan kegiatan di dalam EDM itu sendiri. Karena penentuan prioritas ini merupakan hal yang penting bagi madrasah, terutama bagi madrasah yang memiliki sumber dana yang terbatas, supaya nanti tidak salah dalam menentukan urutan kegiatan yang mana yang terlebih dahulu dianggarkan, sehingga ada alokasi-alokasi yang seharusnya penting didahulukan malah tidak teranggarkan di dalam RKAM-nya nantinya. Sebenarnya banyak metode dalam menentukan urutan prioritas kegiatan, namun untuk madrasah hal yang perlu diutamakan adalah seperti berikut ini. Yang pertama, kelompokkan kegiatan sesuai dengan karakteristik kegiatan itu sendiri. Yaitu di sini kita coba kelompokkan menjadi dua. Pertama, pilih dulu kegiatan-kegiatan untuk rutin operasional atau kegiatan-kegiatan yang di dalamnya terdapat biaya rutin operasional. Misalnya gaji, ini yang paling penting, gaji atau honor bulanan PTK, pendidik dan tenaga pendidikan, ini dulu yang paling penting. Kemudian apalagi yang rutin operasional, listrik, telepon atau internet, air kalau berlangganan air, ini yang paling penting juga. Kemudian untuk biaya perawatan rutin operasional, misalnya perawatan rutin untuk peralatan yang ada di madrasah, apakah itu komputer, laptop, AC, dan segala macamnya. Kemudian juga biaya perawatan rutin operasional agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung, ya, apapun jenis biayanya itu, misalnya untuk perawatan rutin meja kursi, kemudian lantai, toilet yang rutin terlebih dahulu itu diprioritaskan. Jadi untuk madrasah-madrasah yang dananya terbatas, bisa jadi dana itu hanya bersumber dari satu sumber dana, yaitu dana BOS, dan kemungkinan sebagian besar dana BOS itu habis untuk kegiatan rutin operasional. Memang itu yang harus diprioritaskan terlebih dahulu, ya, termasuk juga untuk kegiatan dalam rangka ujian, ulangan, dan segala macamnya. Nah, setelah itu dikelompokkan terlebih dahulu menjadi urutan prioritas yang di atas, kemudian baru kegiatan-kegiatan yang non rutin atau operasional, ya, yang terkait dengan peningkatan mutu, ya, misalnya terkait dengan pembuatan atau pembelian peralatan raga dan segala macamnya, kemudian apalagi pelatihan guru dan segala macamnya yang sifatnya non rutin, ya, jadi dahulukan dulu. Jadi jangan sampai mendahulukan kegiatan non rutin tapi kegiatan rutinnya malah tidak cukup untuk gaji, untuk listrik, telepon, air, untuk uang kebersihan misalnya. Nah, setelah itu dikelompokkan, baru ya dianggarkan terlebih dahulu untuk kegiatan rutin operasionalnya. Nah, mungkin kalau dana BOS seperti yang dijelaskan tadi, malah mungkin sebagian besarnya adalah untuk ini, gitu ya, untuk rutin operasional. Malah ada persentase tertentu yang harus disisihkan terlebih dahulu untuk gaji dan honor, ya, itu kalau dari dana BOS. Nah, selanjutnya baru yang dana non rutin diurutkan sesuai dengan kebutuhan dari madrasah. Misalnya, apakah yang diprioritaskan mempertahankan atau memperbaiki terlebih dahulu, ya, jadi bisa saja mungkin ya sesuai dengan
visi dan misi kepala madrasah, target yang ingin dicapai madrasah, justru kegiatan untuk mempertahankan kondisi itu menjadi lebih prioritas daripada yang memperbaiki. Ya misalnya begini, madrasah itu punya rombel 7, ya, punya rombel 7, tapi punya ruang kelas 8. Nah, ada satu ruang kelas yang rusak berat, tapi kan karena rombelnya hanya 7, berarti ruang kelas yang terpakai kan hanya 7. Nah, jadi tinggal dilihat apakah ini lebih bagus mempertahankan yang 7, kondisi yang 7, daripada memperbaiki yang satu yang memang kelasnya kosong, tidak terpakai. Nah, nanti dilihat apakah memang yang satu ini akan dipakai karena nanti akan ada penambahan jumlah siswa dan segala macamnya. Tapi kalau tidak ada, ya mungkin bisa dipertimbangkan mempertahankan kondisi yang ada yang lebih baik, gitu ya. Kemudian bisa juga sesuai dengan urutan pekerjaan antara kegiatan satu dengan kegiatan lainnya. Jadi misalnya untuk melakukan kegiatan 2 harus selesai dulu kegiatan 1. Nah, seperti itu. Misalnya untuk pelatihan pekerjaan tentang penyusunan perencanaan harus dilakukan dulu pelatihan, seperti itu ya. Pelatihan terhadap guru terkait dengan perencanaan. Jadi pelatihan dulu dilakukan, baru penyusunan perencanaannya, supaya kualitas dokumen perencanaannya menjadi lebih baik. Nanti baru disesuaikan dengan besaran dari kebutuhan dari kegiatan tersebut. Nah, berdasarkan pertimbangan inilah baru madrasah memasukkan urutan prioritas kegiatan tadi, gitu ya. Jadi urutan prioritas itu tidak ada yang ini harus nomor 1, yang ini berikutnya, tidak bisa disamakan seluruh madrasah, tapi sesuai dengan kondisi di madrasah dan kebutuhan di madrasah itu sendiri.